Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk para pendengar YouTube di mana saja berada. Di sini saya di lokasi tepatnya di bawah Gunung Tanjung Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Kebetulan posisi saya ada di jembatan Lebak Siu yang di bawahnya yang dikenal dengan Kaligung atau Sungai Gung. Berbicara mengenai kematian massal sekitar tahun 1973, saya telah mendapatkan satu informasi bahwa kejadian-kejadian meninggalnya orang dengan meninggal massal itu ada satu kelompok provokator dengan sengaja bikin gaduh. Kebetulan mereka itu posisinya di seluruh penjuru lingkup jembatan, ya. Ada yang dari sebelah barat, ada yang dari sebelah timur. Tiba-tiba sekian banyak orang berlalu lalang, tepatnya pada Rebo Wekasan atau Rebo Bungkasan, dikenal Rebo Wekasan setiap akhir tahun, yang dikenal Gunung Tanjung. Itu setiap tahun selalu orang rame berkunjung untuk Rebo Wekasan. Pada saat itu kita kembali mengenai korban massal mati berjatuhan yang tadi saya katakan, tiba-tiba arah dari barat dan arah dari timur bersamaan saling berjubal di tengah-tengah. Hitungan menit orang mati bertumpuk. Nah, dari situ lantas kita bertanya-tanya. Kebetulan saya pribadi saksi hidup. Waktu itu masih kecil saya. Kenapa saya langsung mencari kebenaran ini? Ada apa dan bagaimana, kenapa orang kok bisa mati massal? Ternyata setelah saya telusuri, beberapa orang saksi yang masih hidup menceritakan bahwa di jembatan itu kenapa terjadi mati massal, ada sekelompok provokator yang dengan sengaja menyelinap pengunjung-pengunjung yang sedang berjalan di jembatan lalu lalang dari arah barat dan dari arah timur ke barat berjubal. Nah, di situ mereka, para provokator yang tujuannya memang jahat, memanfaatkan sehingga orang tuh didorong ke tengah, yang dari sisi sebelah barat dan sisi sebelah timur, sehingga pada saat itu orang didorong, semua orang tidak memikirkan masalah harta bendanya. Kalau misalnya gelang, kalung, dan lain sebagainya, itu lenyap. Barang-barang yang berharga itu sudah diambil dari provokator tersebut. Kata orang bilang, saksi hidup, bahwa itu sudah direncanakan oleh provokator, sedangkan anak buahnya banyak. Tujuannya ya katakanlah ngambil barang orang lah, hingga sampai orang mati diinjek-injek. Bahkan ada lagi yang matinya tanpa sengaja di bawah jembatan yang sedang lagi santai, hanya karena kepleset kena batu kecil mati. Ada yang turun kepleset mati. Itu memang saya menyaksikan sendiri.
Cuman saya untuk mengambil kesimpulan kebenarannya ada apa di balik kematian massal ini. Nah, setelah saya dapat informasi bahwa itu ada satu kelompok yang sudah merencanakan untuk bikin masalah. Kebetulan sasarannya di jembatan. Dari mereka mengepung dari arah barat, ada yang dari arah timur. Pada saat itu kebetulan pengunjung yang lalu lalang lagi banyak sekali, bahkan ribuan barangkali. Tapi setelah saya dapat informasi, katanya yang meninggal ada 35 lebih. Bahkan ya saat itu memang belum ada petugas. Ya pada akhirnya tiba-tiba ada petugas. Dibawalah ke rumah sakit. Ini sebatas informasi saja. Satu, yang pastinya memang saya menyaksikan sendiri. Yang saya ingin tanyakan hanya satu. Ada apa di balik kematian massal itu? Nah, setelah terjawab bahwa kematian massal itu karena ada provokator memang dengan sengaja ingin mengambil harta benda yang berharga para pengunjung yang dari arah timur, yang dari arah barat, didorong ke tengah, diinjek-injek sampai mati, barangnya diambil, udah. Kiranya hanya itu yang saya dapatkan, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan kita, agar siapapun yang datang untuk pungkasan atau revokasan, mohon dijaga masing-masing, kendalikan diri, jangan sampai terjadi terulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mari kita saksikan sama-sama situasi dan tempat kejadiannya mati massal di jembatan Lebak Sio mengarah Gunung Tanjung. Di sini saya akan memulai dari arah timur, dari bawah Gunung Tanjung. Posisinya seperti ini. Ini mengarah Gunung Tanjung. Nah, ini di bawah kita. Saya akan berjalan dari arah bawah Gunung Tanjung mengarah ke barat. Coba kita saksikan sama-sama seperti apa wajah jembatan sebagai saksi bisu memakan banyak korban. Kalau kita bicara masalah korban, agak sulit dengan akal sehat. Bisa saja memang provokator, atau mungkin dari alasan lain. Nah, kenapa saya liput? Saya saksi hidup. Yang ingin saya kepingin tahu ada apa di balik mati massal itu. Apakah betul informasi itu benar atau tidak? Wallahu a'lam. Yang terpenting adalah kita ngambil pengalaman ini agar siapapun pada saat untuk selanjutnya adanya pungkasan, mohon dengan adanya video ini menjadikan bahan pengetahuan dan kehati-hatian buat Anda semua agar waspada, menjaga diri, selalu kita jaga keluarga. Janganlah ini menjadi, katakanlah, orang jadi takut. Silahkan, namanya wisata, dimanapun, apapun yang terjadi, kita kembalikan pada diri kita.
Karena sampai saat ini saya saksi hidup memang ada meninggalnya, dengan ada meninggalnya Masal. Itu yang saya ingin tahu saja, ada apa di balik kematian Masal, itu saja. Tapi kalau ada beberapa alasan-alasan, jawaban-jawaban sesepuh yang hidup, saksi hidup, walau alam. Karena hingga sampai saat ini saya belum bisa mengambil kesimpulan siapa sih sebenarnya provokator itu. Nah, di situ yang kita perlu ketahui. Ternyata sekalipun ada yang membicarakan saksi hidup, tapi dia nggak bisa memberikan keterangan yang detail. Yang terpenting adalah intinya adalah kehati-hatian, agar ini menjadi bahan pengetahuan supaya kita tetap hati-hati pada saat pembukasan tiba. Jagalah keluarga. Mari kita saksikan sama-sama. Disinilah letak pas ya, di tengah-tengah jembatan terjadinya orang bertumpuk meninggal ada di situ. Jembatan ini hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki, motor, mobil, tapi tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk kendaraan-kendaraan yang membawa barang-barang berat. Nah, di sininya letaknya, kira-kira di sini kejadian mati Masal. Dari arah timur sampai arah barat ke tengah berjubal. Dengan hitungan menit orang meninggal bertumpuk, barang-barang berharga hilang. Nggak lama kemudian petugas datang. Nah, sisi lain ini di bawah jembatan wajahnya seperti ini, Kaligung. Itu Gunung Tanjung. Gunung Tanjung. Itu ya. Ini kaki gunung. Kalau yang ini sisi selatan kali, terus ke sana sampai ke Danawari. Ini mengarah ke utara. Wajah Kaligung, tepatnya di bawah jembatan Lebak Siu, sekarang wajahnya sudah berbeda. Banyak kemajuan. Di sisi kanan kiri sudah dibikin waduk sedemikian rupa sehingga kokoh. Dan di sebelah sana, sebatas mata memandang, saya melihat bahwa di situ dibikin wadong. Wadong itu watu di bedong. Kepanjangannya adalah watu di bedong. Wadong. Watu dia atur sedemikian rupa, lantas diapit dengan kawat, disusun sedemikian rupa sehingga batu menjadi kokoh. Tujuannya adalah untuk menahan arusnya air apabila pada suatu saat nanti air datang banjir ya, supaya tanah yang ada di sisi kanan kiri tetap kokoh, tidak terjadi longsor. Demikianlah hasil wawancara saya dengan sesepuh-sesepuh mengenai kurban Masal Rebo Bungkasan. Inilah seputar wajah-wajah di bawah Rebo Bungkasan dan lingkup jembatan serta kali Lebak Siu. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila Anda sudah menyaksikan video ini, saya tunggu komentar Anda. Bagaimana reaksi Anda? Apa pendapat Anda? Silahkan komen, saya siap akan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.